Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Nah, coba lihat Kak Marshall bawa apa nih? Tara! Nah, coba tebak ya, kira-kira Kak Marshall akan buat bentuk apa hari ini? Kita pompa dulu ya balonnya. Coba kira-kira adik-adik bisa tebak gak nih? Kira-kira Kak Marshall bikin apa? Kita tebak ya. Ini nanti bisa dipakai di kepala kita. Bisa tebak gak? Kira-kira Kak Marshall lagi bikin apa sih? Ada yang tahu kira-kira bentuk apa ini? Coba bikin apa? Udah mau selesai nih. Kita tebak Kak Marshall bikin apa? Sekarang Kak Marshall mau pompa balon satu lagi ya. Ada yang udah bisa tebak belum kira-kira Kak Marshall bikin apa hari ini? Kita gabungin dulu ya. Ada bisa tebak? Lagi selesai nih. Kira Kak Marshall bikin bentuk apa sih? Ada yang bisa tebak gak? Udah bisa tebak Kak Marshall bikin bentuk apa? Udah hampir jadi nih adik-adik. Kira-kira Kak Marshall bikin bentuk apa ya? Ada yang udah bisa tebak? Nah, kita buang dulu ya. Oke, lalu kita ikat. Ada yang bisa tebak Kak Marshall bikin apa hari ini? Kita rapiin dulu ya.
Oke, tada! Sudah jadi. Ini adalah mahkota. Nah, seperti ini. Nah, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita mau doa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mengikuti Blessing for Kids sebentar, kami mau dengar firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, bahkan dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Marshall mau cerita firman Tuhan. Kira-kira nih adik-adik, Kak Marshall mau tanya dulu sama adik-adik semua. Nih, Kak Marshall mundurin dulu ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, menurut adik-adik, kira-kira kalau pakai mahkota, siapa sih yang biasanya pakai mahkota? Ya, raja ya. Jadi Kak Marshall hari ini mau cerita, ada seorang raja, namanya adalah Raja Darius. Siapa nama rajanya? Raja Darius. Nah, Raja Darius ini, dia itu kan seorang raja. Jadi pastinya kalau raja itu kan punya wakil ya, punya asisten. Ya, bahasa mudahnya Kak Marshall pakai yaitu gubernur seperti itu. Karena Raja Darius ini punya wilayah kekuasaan yang cukup luas, maka dia memiliki 120 gubernur. Jadi ditaruh nih gubernur di tempat-tempat wilayah kekuasaannya. Lalu di atas 120 gubernur ini diangkat 3 orang ya, 3 orang yang mengawasi 120 gubernur itu, supaya melalui 3 orang ini Raja Darius ini dapat melihat bagaimana kerja dari para gubernur. Sampai sini paham ya? Jadi ada gubernur, lalu ada orang-orang yang mengawasi, lalu ada Raja Darius. Nah, di antara 3 orang yang mengawasi gubernur-gubernur yang ada seorang yang bernama Daniel. Siapa namanya? Daniel. Ya, Daniel ini adalah seseorang yang cinta Tuhan. Siapa yang di sini juga cinta sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Nah, Daniel ini cinta sama Tuhan. Satu kali ada kerinduan dari Raja Darius untuk mengangkat Daniel menjadi orang kepercayaannya. Jadi mau dijadiin tangan kanan, dijadiin orang kepercayaan, diangkat gitu, dipromosiin. Tapi ternyata ada orang-orang yang gak suka sama Daniel. Gubernur-gubernur yang ada dan juga pengawas-pengawas dari gubernur itu gak suka sama Daniel. Mereka nggak mau kalau Daniel itu diangkat sama Raja Darius. Akhirnya mereka berencana loh untuk mencari cara gimana ya caranya supaya Daniel itu nggak dipromosiin, nggak diangkat sama Raja Darius. Mereka cari cara, mereka mencari kesalahan Daniel, tapi mereka tidak menemukannya. Karena Daniel adalah orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Terus akhirnya mereka tetap berusaha, gimana ya caranya supaya Daniel ini nggak dipilih sama Raja Darius. Terus akhirnya adik-adik mereka dapat ide. Aha, kita kan tahu ya kalau Daniel itu orang yang cinta Tuhan. Nah, kita laporan aja nih sama Raja Darius untuk bikin perintah, di mana isi perintah itu nanti kita usulin gini nih. Jadi kalau ada orang yang menaikkan permohonan dalam waktu 30 hari selain kepada Raja Darius, maka orang itu akan dilemparkan ke gua singa. Wah, terus mereka berpikir, wah, ide yang bagus tuh. Itu cara yang terbaik untuk dapat menjebak Daniel. Gitu, kira-kira boleh nggak sih adik-adik kita merencanakan hal yang jahat buat sesama kita? Tidak boleh ya. Terus akhirnya Raja Darius ini menyetujui usulan dari orang-orang yang gak suka sama Daniel ini. Karena Raja Darius waktu itu gak tahu bahwa ternyata mereka sedang menjebak Daniel dan juga menjebak atau berbuat hal yang jahat kepada Raja Darius.
Akhirnya Daniel mendengar adik-adik bahwa ada surat perintah yang telah disetujui oleh Raja Darius bahwa barang siapa dalam waktu 30 hari menaikkan permohonan selain kepada Raja Darius akan dilemparkan ke gua singa. Wah, kira-kira kalau kita yang dengar perintah itu gimana ya adik-adik? Pastinya kan kita takut ya. Tapi Alkitab mencatat loh adik-adik bahwa ketika Daniel itu mendengar surat perintah, surat larangan itu dibuat, Daniel menjadi anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Daniel itu pulang ke rumahnya, lalu dia berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Walaupun Daniel tahu bahwa ia dapat dimasukkan ke dalam gua singa apabila dia tetap setia kepada Tuhan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan apapun keadaannya. Akhirnya adik-adik, orang-orang yang gak suka sama Daniel ini, musuhnya Daniel gitu ya, akhirnya mereka melihat Daniel, tuh Daniel, dia telah melanggar perintah yang telah disetujui oleh Raja Darius. Akhirnya orang-orang yang gak suka sama Daniel ini laporan loh sama Raja Darius. Raja Darius, kami melihat bahwa Daniel ini telah melanggar ketetapan yang telah Raja Darius buat. Raja Darius ingat kan bahwa Raja Darius sudah menyetujui kalau ada orang yang menaikkan permohonan, menaikkan doa selain kepada Raja Darius dalam waktu 30 hari akan dimasukkan ke dalam gua singa. Iya, aku ingat aku menyetujui hal itu. Memang siapa yang melanggarnya? Lalu mereka berkata bahwa Daniel sudah melanggar ketetapan itu. Wah, Raja Darius ini kan sayang ya sama Daniel, karena Daniel ini orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh kalau bekerja juga. Akhirnya dengan sedih hati, Raja Darius memberikan perintah supaya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya Daniel dimasukkan loh adik-adik ke dalam gua singa nih. Kak Marshall juga udah siapin balon singanya. Nih, tuh. Ini jadi dimasukin ke dalam gua singa. Terus Raja Darius sedih banget karena Raja Darius kan mengasihi Daniel kan, tapi karena Raja Darius juga dijebak oleh orang-orang yang gak suka sama Daniel, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Raja Darius sedih banget. Akhirnya adik-adik, Raja Darius juga berkata, biarlah Tuhan yang disembah oleh Daniel itu dapat menyelamatkan Daniel dari gua singa itu. Wah, kira-kira nih kalau adik-adik menjadi Daniel ada di gua singa, perasaannya seperti apa? Biasanya kita bisa mengalami rasa takut ya adik-adik ketika kita dimasukkan atau ketemu sama singa aja kita kadang udah takut kan. Nah, terus akhirnya adik-adik keesokan harinya pagi-pagi Raja Darius langsung datang nih ke gua singa, tempat dimana Daniel dimasukkan. Terus tahu nggak adik-adik, Raja Darius kan tanya ya, Daniel. Raja Darius itu bener-bener cemas. Dia pengen tahu Daniel itu keadaannya bagaimana. Dan tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Daniel ternyata masih hidup. Daniel berkata, "Hai Raja Darius, aku masih hidup." Kenapa? Karena malaikat Tuhan itu datang loh adik-adik untuk melindungi Daniel. Jadi malaikat Tuhan itu datang menutup nih mulut dari singa-singa yang ada, sehingga singa-singa yang ada ini tidak melukai Daniel. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita melihat bahwa ternyata ketika Daniel percaya kepada Tuhan, ketika Daniel setia kepada Tuhan, dia tetap berdoa apapun keadaan yang mungkin sedang dialami. Kita bisa melihat Tuhan itu setia, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menyelamatkan Daniel dari segala hal yang membahayakan. Jadi kita juga percaya nih adik-adik bahwa kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan di dalam segala keadaan, maka Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Akhirnya Daniel itu dilepaskan loh adik-adik dari gua singa itu.
Akhirnya Daniel itu selamat, dan orang-orang yang berniat jahat kepada Daniel justru mereka yang dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, hari ini kita bisa belajar ya adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam hal apa nih Kak Marsyal? Setia berdoa kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan yang mungkin adik-adik sedang alami, mungkin hari ini adik-adik sedang mengalami rasa takut, adik-adik sedang merasa khawatir. Balonnya pecah. Mungkin adik-adik merasa khawatir dengan apa? Dengan sekolah yang sedang dijalani, dengan hal-hal yang lain, mungkin takut dengan masa depan, khawatir dengan hal apapun. Berdoalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang mendengar doa dan menjawab doa tepat pada waktunya. Apapun keadaan yang sedang kita alami, tetaplah setia untuk berdoa kepada Tuhan ya. Nah, wah ini balonnya pecah, tapi nggak apa-apa ya, tetap bagus juga. Nah, hari ini sebelum kita tutup dalam doa, Kak Marsyal mau ajak kita baca satu ayat firman Tuhan dulu ya sebagai ayat hafalan. Dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kak Marsyal bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Hari ini yuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu apa sih Kak Marsyal? Berdoa itu artinya ngobrol sama Tuhan, cerita sama Tuhan ya. Hari ini yuk kita lipat tangan kita, Kak Marsyal mau pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mengikuti Blessing for Kids, kami belajar firman Tuhan hari ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan untuk berdoa. Tetap berdoa kepada Tuhan apapun keadaan yang sedang kami alami. Kami mau belajar menjadi seperti Daniel yang cinta Tuhan, tetap setia untuk berdoa, tetap setia untuk memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa tepat pada waktunya. Kami juga percaya bahwa ketika kami tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang akan memberikan perlindungan dalam hidup kami, sehingga tidak ada satu hal pun yang dapat membahayakan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin ya. Once again, terima kasih ya adik-adik udah mau dengerin firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan adik-adik semua ya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Happy Sunday, kita ketemu lagi minggu depan ya, untuk belajar firman Tuhan yang lainnya. God bless you.